Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BBC Bincang bareng Caca. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Gimana nih, kita nggak kerasa ya udah ngelewatin setengah tahun perjalanan di tahun 2025 ini. Gimana perasaannya? Ada senang, bahagia, excited, kemudian malah justru ada sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sebenarnya perasaan-perasaan tadi itu merupakan warna yang kita lewati di beberapa bulan belakangan ini. Nah, aku harap warna-warna ini bisa membuat kita terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, perjalanan tahun 2025 ini gak terlepas dari isu dan berita terkini di media sosial. Nah, berita-beritanya apa aja? Ada berita ekonomi, politik yang gak kalah trendingnya, kemudian lingkungan, agama, sosial, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas satu topik yang gak kalah trendingnya loh teman-teman. Tentang apa ya? Oke, benar, tentang perang dagang antara Amerika dan Cina. Wow, perang dagang antara kedua belah negara yang memiliki kedudukan teratas di pasar global. Fantastis bukan? Nah, tapi ternyata teman-teman, perang dagang ini sebenarnya udah terjadi dari tahun 2018 loh. Udah lama sekali ya. Dan kembali memanas di awal tahun 2025 ini. Loh, kenapa bisa memanas? Nah, faktor salah satunya yaitu adanya Amerika Serikat memberikan tarif tinggi terhadap produk Cina. Tapi begitu pun sebaliknya, Cina juga memberikan tarif tinggi terhadap produk dari Amerika Serikat. Nah, sebenarnya faktor pemicu atau penyebab terjadinya perang dagang bukan hanya tentang tarif tinggi loh teman-teman. Ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama, adanya kemajuan teknologi dari Cina. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu memiliki kedudukan teratas di bidang teknologi di pasar global. Tapi semakin tahun, Cina juga akan menyusul kedudukan tersebut. Cina semakin mengembangkan teknologinya untuk menempatkan diri di posisi pertama juga nih teman-teman. Nah, hal ini sebenarnya membuat Amerika Serikat khawatir akan kedudukannya atau dominasinya di teknologi pasar global. Dia takut tergeser nih teman-teman. Kemudian, yang kedua, adanya defisit perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Coba deh kita lihat barang di sekeliling kita. Kebanyakan dari mana? Ya, nggak lain dan nggak bukan sebenarnya kebanyakan made in China ya teman-teman, terutama di Indonesia sendiri. Nah, hal ini tentunya membuat negara-negara lain itu memilih untuk impor barangnya dari Cina daripada Amerika Serikat. Ada beberapa faktornya, salah satunya mungkin tarif atau biaya dari Cina itu barang-barangnya lebih murah ketimbang dari Amerika Serikat. Nah, hal ini tentunya membuat Cina memiliki beberapa benefit nih teman-teman. Yang pertama, secara profit ya, secara keuntungan tentu Cina memiliki keuntungan yang lebih besar kalau misalnya banyak negara yang mengambil impor dari mereka. Kemudian tentunya nama di pasar global, di mana nama tersebut sudah melambung tinggi sehingga negara-negara pengennya ngambilnya dari Cina aja nih karena udah punya nama gitu. Kemudian yang ketiga adanya perang geopolitik. Nah, kedua negara terkuat ini sebenarnya sama-sama ingin menjadi yang nomor satu di pasar global. Siapa sih yang gak pengen jadi nomor satu gitu? Karena untuk yang menjadi nomor satu itu memiliki beberapa keuntungan. Misalnya penentuan tarif pasar global, kemudian nama, dan segala macamnya. Tentu mereka sama-sama bersaing untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut gitu. Terus apa sih dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini terhadap Indonesia? Ada dampaknya nggak ya? Sebenarnya ada beberapa dampak yang dapat
Indonesia rasakan gitu. Ada dampak negatif maupun dampak positif. Untuk dampak negatifnya tentunya laju pertumbuhan ekonomi kita itu terhambat. Karena kedua negara adidaya ini sama-sama lagi berperang, sama-sama lagi mengalami mungkin krisis ekonomi, sehingga di ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan, teman-teman. Yang kedua, menyebabkan gangguan pasok dari bahan baku, rantai pasok global, di mana kedua negara ini sebenarnya meminimalisir untuk mengambil barang dari negara-negara lain, sehingga yang tadinya Indonesia itu ekspor bahan baku ke Cina dan Amerika ini mengalami penurunan permintaan. Nah, di mana penurunan permintaan ini tentunya merugikan di pihak Indonesianya, teman-teman. Kemudian dari sisi positifnya apa aja nih? Yang pertama, adanya peningkatan produk lokal. Jadi karena adanya penurunan dari ekonomi atau pertumbuhan ekonomi global ini, sehingga Indonesia lebih memilih untuk meningkatkan kualitas produk lokalnya. Nah, hal sebenarnya yang bisa kita ambil nilai sisi positifnya adalah nilai produk lokal kita ini bisa bersaing di taraf internasional, dan ini peluang yang bagus untuk kita loh, teman-teman. Kemudian yang kedua, harga bahan baku yang lebih murah. Kalau misalnya bahan bakunya murah, tentu bahan produksinya bisa lebih efisien dan lebih murah, sehingga nanti kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu tadi sebenarnya secara singkat terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, serta dampaknya terhadap Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia tentu harus mengantisipasi adanya perang dagang tersebut, sehingga kita dapat tetap mempertahankan ekonomi yang ada. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bincang kita kali ini. Kita nantikan episode berikutnya. Bye bye.